Halo sobat semua, selamat datang kembali di Teman Malam, channel yang siap menemani malam kalian dengan kisah-kisah horor yang menegangkan dan penuh misteri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya dari Teman Malam. Siapkan nyali kalian, karena cerita malam ini, mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu. Film dibuka dengan seorang gadis kecil bernama Nurul, terbangun di dalam sebuah rumah tua yang tampak rapuh dan kotor. Nafasnya memburu, matanya menatap ke sekeliling, mencoba memahami di mana ia berada. Ternyata, Nurul telah disekap oleh seorang wanita gila, berpenampilan menyeramkan, rambutnya jarang-jarang dan kusut, langkahnya pincang, dan orang-orang mengenalnya dengan nama Caba. Dari balik celah lemari reyot, Nurul mengintip berharap ada kesempatan untuk kabur. Dengan pelan dan hati-hati, ia mencoba merayap melalui celah di dinding kayu yang lapuk. Namun, usahanya gagal. Caba menangkapnya dengan cepat, seolah sudah hafal setiap sudut rumah itu. Dengan santai, Caba sambil menyisir rambutnya yang rontok satu persatu. Sambil tersenyum aneh, ia berkata kepada Nurul bahwa Nurul harus menjadi anak yang baik, seperti anak-anak kecil lainnya yang sudah ada di sana. Ternyata, beberapa anak desa yang diculik Caba telah kehilangan bola matanya. Ada yang masih hidup tanpa mata, ada pula yang sudah menjadi mayat dingin tak bernyawa. Adegan ini membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama kemudian, warga desa yang curiga terhadap Caba mulai bergerak. Mereka yakin, Caba adalah dalang di balik hilangnya anak-anak mereka. Beberapa pria dan wanita masuk ke rumah itu, membongkar setiap sudut, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang tertutup oleh lemari besar. Ketika pintu itu didobrak, terdengar jeritan histeris. Di dalamnya, mereka melihat anak-anak mereka, sebagian tanpa mata, termasuk Nurul yang baru saja menjadi korban. Caba hanya tertawa gila. Ia mengaku bahwa semua anak-anak itu adalah anak kandungnya, padahal anak kandungnya yang asli sudah lama meninggal dalam insiden kebakaran. Amarah warga pun memuncak, para pria memukulinya habis-habisan, sementara para ibu-ibu yang tidak terima dengan kondisi anak-anak mereka menyabet mulut Caba di kedua sisi, membuat senyum menyeramkan terbentuk di wajahnya. Hingga akhirnya, Caba digantung hidup-hidup, matanya terbelalak, tubuhnya terguncang sebelum nyawanya melayang. Namun, tiba-tiba layar menjadi gelap dan penonton sadar, semua itu hanyalah cuplikan dari sebuah film horor berjudul Jiwa Mendendam, yang sedang diuji tayang sebelum dirilis ke publik. Di ruang proyeksi, salah satu kru produksi terlihat pucat dan ketakutan. Ia keluar dari studio, namun tiba-tiba melihat sosok Caba melintas masuk ke studio lain yang kosong. Yang membuatnya semakin bingung, film tadi tiba-tiba kembali diputar, padahal tak ada siapapun di dalam ruangan. Terdengar suara-suara aneh dari deretan kursi, lalu proyektor mendadak padam tepat di adegan Caba digantung. Gambar itu, perlahan berubah menjadi siluet asli sosoknya. Selanjutnya, kisah akan berfokus pada Sen, seorang pegawai bagian roll film yang tengah lembur mempersiapkan film Jiwa Mendendam untuk jadwal rilis minggu depan. Sen tak bekerja sendirian, ia dibantu oleh temannya bernama Yot. Namun, keduanya punya rahasia kelam, mereka kerap merekam film bioskop secara ilegal untuk dijual demi keuntungan pribadi. Sen sendiri punya masalah pribadi yang pelik. Ia kecanduan judi, pernah terjerat obat-obatan, bahkan rela menggadaikan jam tangan milik mantan pacarnya bernama Som, demi membayar hutangnya. Som pun masih menyimpan amarah karena dulu pernah dipukul Sen saat ia berada di bawah pengaruh obat-obatan. Malam itu, Som hendak pulang dari bioskop. Di lorong yang sepi, ia melihat sosok mengerikan tergantung di kejauhan. Tiba-tiba, lampu padam dan sosok itu perlahan bergerak mendekat. Nafas Som tercekat, ia segera berlari sampai akhirnya pintu ruang karyawan terbuka. Ternyata, itu hanyalah kejutan ulang tahun dari rekan-rekannya. Setelah selesai acara kecil itu, Som pulang dan Sen sempat menawarkan diri untuk mengantarnya. Tapi Som menolak mentah-mentah, karena marahnya terhadap Sen belum hilang. Malam itu, Sen kembali ke ruang proyektor menemani Yot yang sedang merekam film Jiwa Mendendam untuk dijual. Sen tertidur di kursinya, dan saat ia terbangun di pagi hari, Yot sudah tidak ada.
Yang tersisa, hanyalah kamera yacht yang tergeletak di lantai. Ketika Sen memutar rekaman terakhir, terlihat yacht terengah-engah seperti dikejar sesuatu. Kamera terjatuh, dan rekaman berhenti. Tak lama, seorang teman Sen datang memberitahu bahwa taruhan judi Sen menang besar. Sen berencana mengambil uang itu untuk menebus jam tangan Som. Tapi pikirannya masih kacau memikirkan keadaan yacht. Malam harinya, Sen nekat datang ke kosan yacht. Namun pintu tak terkunci. Di lantai, ia melihat jejak kaki aneh, seperti jejak kaki yang diseret. Ia mengikuti jejak itu, hingga berhenti di depan lemari dan dengan perlahan ia membukanya. Saat hendak pergi, Sen dihadang oleh dua pria yang menjadi pelanggan setia film bajakan yacht. Mereka menuntut salinan jiwa mendendam sebelum film itu resmi tayang. Karena yacht tidak ada, dan tidak punya pilihan, Sen kembali ke bioskop yang sudah sepi dan mulai merekam film itu sendirian. Adegan demi adegan berjalan, sampai akhirnya film memperlihatkan sesuatu yang aneh. Nurul yang tadinya berhasil diselamatkan tiba-tiba menghilang, meninggalkan jejak kaki yang diseret, persis seperti yang Sen lihat di kosan yacht. Merasa ada yang tidak beres, Sen keluar untuk menelpon yacht. Namun suara ringtone ponsel yacht terdengar dari dalam studio. Sen menelusuri barisan kursi, tapi ponsel itu tak ditemukan. Lalu, matanya terbelalak, ketika melihat yacht ternyata ada di dalam film, tepat di tengah adegan ketika coba membantai warga desa. Sen panik, ia berlari keluar studio, merasa ada sosok yang mengikuti dari belakang. Saat tiba di parkiran, jantungnya berdegup kencang, tanpa ia sadari, ia sedang menggendong sosok Chaba di punggungnya. Malam itu di kosnya, Sen terus merasa diawasi. Ia melihat jejak kaki aneh di kamar mandi. Tirai perlahan ia singkap, namun tak ada siapa-siapa di sana, hanya sebuah sisir yang tergeletak di lantai. Keesokan harinya, di kantor, poster Jiwa Mendendam terpampang besar-besaran. Di bawah judul, tertulis, film ini berdasarkan kisah nyata. Sen pun kembali memeriksa rekaman yacht frame demi frame, sampai akhirnya ia melihat jelas sosok Chaba benar-benar ada di sana meneror yacht. Ia yakin yacht sudah tewas, tubuhnya terperangkap di dalam film itu. Ketika Sen mencoba meyakinkan Som itu malah semakin jengkel. Ia mengira Sen dan yacht membajak film hanya untuk membeli obat-obatan lagi. Meski Sen berusaha menunjukkan bukti, Som tetap tidak percaya, menganggap semua itu hanyalah halusinasi akibat pengaruh obat. Namun malamnya, Chaba mulai menampakkan diri di tengah keramaian. Sen mencoba mengabaikan, tapi sosok itu semakin dekat, hingga akhirnya di dalam lift, tubuh Sen kejang hebat. Som yang khawatir dengan kondisi Sen akhirnya memutuskan menjenguknya di kos. Dari teman-teman kantor, ia mendapat kabar bahwa Sen sudah lama berhenti mabuk-mabukan sejak putus dengan dirinya. Kata-kata itu terngiang di kepala Som, membuatnya mulai berpikir, mungkin perkataan Sen kemarin bukan sekedar omong kosong. Ia pun mulai mencari informasi di internet tentang film Jiwa Mendendam. Hasil pencarian membuat bulu kuduknya berdiri. Tertulis jelas dalam sebuah artikel, tim produksi Jiwa Mendendam mengalami serangkaian kejadian aneh dan kutukan selama proses syuting. Listrik sering mati mendadak, peralatan rusak tanpa sebab, dan beberapa kru jatuh sakit misterius. Tak hanya itu, Som menemukan berita lama tentang seorang wanita bernama Chaba. 30 tahun lalu, Chaba menculik anak-anak desa, mencungkil mata mereka, lalu menganggap mereka sebagai anak kandungnya sendiri. Lebih mengerikan lagi, ada seseorang yang mengaku mengetahui lokasi rumahnya. Namun sampai saat ini, jasad Chaba belum pernah ditemukan. Keesokan harinya, Sen yang sudah siuman mengucapkan terima kasih kepada Som karena telah menjaganya. Som lalu menceritakan semua temuan dari internet. Untuk pertama kalinya, Som mulai percaya bahwa apa yang Sen katakan mungkin benar adanya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua pergi mencari rumah Chaba. Mereka bertanya kepada warga sekitar, menelusuri jalan demi jalan, mengumpulkan petunjuk sedikit demi sedikit. Anehnya, di daerah sekitar lokasi, banyak orang buta atau kehilangan satu mata. Semakin jelas, bahwa mereka sudah dekat dengan sumber kutukan itu. Akhirnya,
mereka tiba di sebuah rumah tua yang sudah sangat usang. Dengan hati-hati, mereka masuk dan mulai mencari tanda-tanda keberadaan jasad Chaba. Sen menggeser sebuah lemari tua di pojokan ruangan, namun anehnya, di balik lemari itu tidak ada pintu seperti yang ia harapkan. Tiba-tiba sebuah benda jatuh, dan lantai di bawah kaki Sen ambruk sehingga tubuhnya terperosok ke sebuah ruangan bawah tanah. Som panik, mencari cara untuk menolong Sen naik kembali. Sementara itu, di bawah sana, Sen melihat bekas tali gantung yang menghitam dimakan usia, juga foto-foto anak-anak korban Chaba. Saat Som muncul dari pintu lain dan mengajak Sen keluar, tiba-tiba dari atas lubang ada sosok lain menyerupai Som, melemparkan tali ke arah Sen. Sen mulai panik, salah satu dari mereka bukan Som yang asli. Untung saja beberapa warga datang membantu, menariknya keluar, lalu membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, rasa takut Sen semakin menjadi. Ia yakin dirinya akan bernasib sama seperti Yot. Dengan tangan gemetar, ia mengembalikan jam tangan milik Som yang sudah ia tebus. Som mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Saat berkonsultasi dengan dokter, mereka mendapatkan fakta baru yang mengejutkan, Chaba sebenarnya tidak mati pada hari eksekusi. Saat warga hendak menggantungnya, polisi datang tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Namun, lambat laun, rumor yang beredar mengatakan Chaba mati digantung, padahal tidak. Sen dan Som saling berpandangan. Jika begitu, siapa yang selama ini menghantui mereka? Sampai akhirnya mata Sen terarah ke poster Jiwa Mendendam. Ia yakin betul, sosok hantu itu bukan Chaba asli, melainkan aktris pemeran Chaba di film. Tanpa membuang waktu, mereka mendatangi rumah produksi film tersebut. Namun tetangga di sana mengatakan sudah seminggu terakhir tidak ada satupun karyawan yang datang bekerja. Mereka nekat menyelinap masuk, mencari petunjuk. Som menemukan daftar kru dan pemain, lalu mencoba menelepon satu persatu, namun semua nomor tidak aktif. Sementara itu, Sen menemukan tumpukan kaset rekaman produksi. Ada satu yang menarik perhatiannya, kaset behind the scene adegan Chaba digantung, hilang dari tempatnya. Tak lama, ia menemukan kamera yang berisi kaset itu. Saat diputar, semua misteri terkuak. Dalam rekaman terlihat proses syuting adegan gantung. Awalnya, sutradara dan kru mengatur agar tali tidak benar-benar mencekik aktris pemeran Chaba, yang bernama Inchan. Namun berkali-kali sutradara mengulang pengambilan gambar karena merasa akting Inchan kurang meyakinkan. Kru mulai memarahinya, menuntut ia lebih total dalam berperan. Hingga akhirnya, pada pengambilan terakhir, pengaman di tali gantung itu rusak. Inchan benar-benar tercekik, matanya memerah, napasnya tersengal, dan ia tewas di depan semua kru. Judul Jiwa Mendendam menjadi nyata. Arwah Inchan kini menuntut balas pada semua kru, dan juga siapapun yang menonton film tersebut. Sen menatap Som dengan serius, memperingatkan agar ia tidak pernah menonton film itu jika tak ingin bernasib sama. Ia menyerahkan kembali jam tangan milik Som, lalu berpamitan, sadar bahwa mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Sen kembali ke bioskop, namun dihadang oleh dua pria pembeli film bajakan. มารอตั้งหลายวันแล้วหายหัวไปเลยนะมึงไม่จะบอกว่าคิดจะเบี้ยวอีกอ่ะกำลังไปรอหน่อยดิจะรีบไป Ia kabur, masuk ke ruang proyektor, dan membakar roll film Jiwa Mendendam agar kutukan itu berhenti. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Saat keluar dari ruangan, kedua pria itu kembali muncul, mengucapkan kata-kata yang sama persis seperti sebelumnya. Lebih mengerikan lagi, roll film yang ia bakar tadi kini utuh kembali di dalam kotak. Seakan-akan Inchan sengaja mempermainkannya. Emosi Sen meledak. Ia memukul kedua pria itu berkali-kali, lalu kembali membakar roll film tersebut. Namun setiap kali ia bakar, film itu selalu muncul lagi.
Di sekelilingnya, semua layar TV di gudang tiba-tiba menayangkan adegan Inchan digantung. Sen melihat sosok Som berjalan menuju studio bioskop. Ia mengikutinya, tapi begitu masuk, ia sadar itu hanyalah jebakan Inchan. Pintu darurat yang ia buka malah membawanya ke rumah tua Chaba, dan ia tak bisa kembali lagi. Di waktu yang sama, Som yang sebenarnya baru tiba di bioskop melihat Sen di dalam film. Bersama Yot dan semua korban lain yang matanya sudah dicungkil. Ia hanya bisa menangis saat melihat Sen yang kini juga kehilangan kedua matanya, menjadi korban berikutnya dari Inchan. Adegan terakhir menampilkan penonton memenuhi bioskop, terpikat oleh poster jiwa mendendam yang menyeramkan. Semua terpaku saat film memutar adegan gantung Inchan, tanpa sadar, mereka baru saja membuka pintu bagi kutukan berikutnya. Kisah ini mengingatkan kita, bahwa rasa penasaran seringkali menjadi pintu bagi bencana yang tak terduga. Sebuah film mungkin terlihat seperti hiburan semata, namun siapa sangka, di balik layar, ada tragedi nyata, nyawa yang terenggut, dan dendam yang terus mengintai. Kutukan itu tak hanya menghantui para pembuatnya, tapi juga siapa saja yang berani menontonnya. Ingatlah, tidak semua kisah harus disaksikan, karena bisa jadi, dari balik layar, sesuatu sedang menatap balik dan menunggu giliranmu. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.